Halo guys, kembali lagi di Booster Podcast. Guys, semua orang pasti memiliki cita-cita. Bahkan sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan cita-cita. Ada yang bercita-cita menjadi polisi, ada yang bercita-cita menjadi dokter, pilot, astronot, bahkan mungkin ada yang bercita-cita menjadi istri soleha untuk calon suaminya. Nah guys, tapi sebenarnya apa sih cita-cita itu dan seberapa penting cita-cita? Nah, kebetulan kali ini aku kedatangan nih narasumber yang baru banget aku kenal tadi. Dan katanya narasumber ini merupakan seorang organisatoris kampus dan merupakan mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Dan beliau ini katanya mau mengupas tuntas secara tuntas gitu ya tentang cita-cita. Nah, pasti pada penasaran kan ya? Yuk langsung aja kita ngobrol sama orangnya. Assalamualaikum Kang Tare. Waalaikumsalam Indah. Aduh, aku deg-degan ya. Sama. Oke Kang, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dulu kepada Kang Tare di Booster Podcast. Dan terima kasih banyak gitu ya udah berkenan hadir di Booster Podcast. Iya, makasih juga. Oke Kang, nah mungkin ya teman-teman di sini tuh sebelum kita membahas tentang cita-cita lebih lanjut gitu ya Kang ya. Nah, teman-teman di sini tuh belum kenal nih sama Kang, mungkin pengen kenalan lebih jauh nih sama Kang. Bisa gak sih Akang memperkenalkan diri dulu nih Kang? Oke, bismillah. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tare Febriana Putra, mahasiswa dari salah satu universitas di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Saya angkatan 2017, jadi usia saya berarti udah 22, udah tua ternyata ya. Udah tua. Dan sekarang lagi nyusun tugas akhir, jadi mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan. Oke, lagi nyusun tugas akhir, lagi skripsian ya, Betul. mungkin lagi berjuang-berjuangnya ya menggapai cita-cita. Nah, Wah, jadi makanya nyambung ngobrolin cita-cita, dan saya sekarang lagi dalam posisi itu. wah nyambung banget ya. Nah, Kang, kalau misalkan kita berbicara tentang cita-cita, sebenarnya cita-cita itu apa sih, Kang? Oke, sebenarnya cita-cita itu kalau yang saya lihat dari literatur gitu ya, bahwa pada intinya cita-cita itu berasal dari kalau dari bahasa Belanda itu namanya Weltanschauung. 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 Kalau teman-teman yang dari PS, dari teman-teman yang suka sejarah itu pasti tahu banget istilah Weltanschauung. Artinya apa? Artinya adalah pandangan hidup. Jadi pada intinya setiap orang itu kan pasti ada ujungnya ya, manusia hidup dan ada matinya. Pasti ada start dan ada finishnya. Dan finishnya itu adalah cita-cita. Jadi semua orang itu pasti punya cita-cita, tapi ada yang belum paham, ada yang belum mendapatkan apa itu cita-citanya, dan ada yang udah sadar juga. Wow. Kayak gitu. Berteori sekali ya. Ini kalau anak-anak Saya bingung juga soalnya tadi baru baca buku Weltanschauung, ya udah. wow. Biasanya kalau anak-anak sosial itu memang benar-benar berteori ya, beda dengan anak-anak eksakta kayak saya gitu. Oke Kang, nah kan kalau kita berbicara tentang cita-cita setiap orang itu pasti berbeda. Cita-cita aku beda sama cita-cita Akang gitu. Nah, kenapa sih cita-cita setiap orang tuh berbeda? Oke, kenapa cita-cita orang itu berbeda? Karena orangnya juga beda. Individu itu bukan kelompok, dan artinya individu dia memiliki kepribadian sendiri gitu kan ya. Pada intinya setiap orang itu memiliki value yang berbeda, memiliki nilai yang berbeda. Value itu terbentuk karena apa? Karena ada pengalaman yang berbeda. Dia lahir di mana, dari budaya yang mana, hidup di lingkungan seperti apa, ya kan? Dan hidup dengan orang tua yang seperti apa budayanya, dan itu juga mempengaruhi dari value-nya dia, nilai hidupnya dia, dan itu pula yang membuat setiap cita-cita seorang itu berbeda-beda. Gitu. Berarti tergantung dengan value dia ya? Betul, tergantung value, tergantung pengalaman, dan tergantung misalnya apa aja yang dia dapat dari pendidikannya atau apapun, internal atau eksternal. Nah Kang, berarti penting nggak sih kita bercita-cita? Oh, penting banget. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa setiap orang itu sesungguhnya pasti punya cita-cita. Karena start pasti ada end-nya, pasti ada finish-nya. Ya, dan setiap orang itu pasti ada ujungnya. Cita-cita, bukan cita-cita ya, tapi akhir dari hidup manusia itu adalah mati gitu ya. Pada intinya, artinya apa? Artinya manusia itu pasti punya cita-cita, tetapi ada yang sadar dengan cita-citanya secara cepat, ada yang sadarnya lama gitu ya, ada yang dia berusaha menyadarkan diri secepat mungkin. Gitu. Nah Kang, kalau misalkan cita-cita itu penting, bolehkah kita menentukan cita-cita Kang? Bukankah itu kayak kita tuh mendahului takdir gitu, mendahului kayak rencana Allah gitu lah, mendahului Tuhan gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Mungkin maksud Indah adalah kenapa kita harus membuat cita-cita padahal ada konsep yang namanya let it flow, mengalir gitu ya. Kenapa kita harus membuat target kita sendiri? Kenapa kita harus buat cita-cita padahal Tuhan itu sudah memberikan takdir yang terbaik bagi kita? Itu kan pertanyaannya. Dan sebenarnya gini, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bisa berusaha, dan usaha yang terbaik itu adalah usaha dengan plan, ya, dengan dengan rencana.
Kalau dalam kalau kata Adam Smith kan POAC ya, planning, organizing, activating, dan controlling, gitu ya. Pada intinya membuat cita-cita itu bukan mendahului takdir, tapi kita menentukan sebesar apa, sebaik apa takdir kita. Karena takdir itu kan ada yang mu'allaq, ada yang mubrom ya. Ya, teman-teman dari teman-teman lebih paham lah ya tentang hal itu. Jadi pada intinya kita harus berusaha menjemput takdir terbaik. Salah satunya dengan apa? Dengan menentukan cita-cita. Oh, berarti Gitu. kita harus berusaha menjemput takdir terbaik dengan menentukan cita-cita. Salah satunya dengan menentukan cita-cita. Betul. Nah, Kang, kita sebagai manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, dan yang aku kepoin nih, Kang, apa sih cita-cita terbaik yang harus dimiliki oleh seorang manusia gitu, Kang? Oke. Nah, sebenarnya manusia itu pasti pada intinya walaupun kita berusaha untuk membuat cita-cita, tetapi Allah sudah ngasih tahu cita-cita hidup kita tuh apa, gitu ya. Apa cita-cita hidup kita? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cita-cita tertinggi, value yang paling agung, gitu. Itu cita-cita tertingginya. Jadi sebenarnya kalau dibilang cita-cita yang paling mulia itu adalah apa? Kita mengingat atau mengenal fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita itu tujuan untuk hidupnya adalah liya'budun, untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti cita-cita terbaik seorang manusia itu kita mengenal fitrah diri Betul. kita sebagai manusia. Nah, itu. Nih, Kang, tadi Kang Akang berbicara tentang cita-cita. Aku kepo nih, Kang, nih ya. Sebenarnya cita-cita Akang itu apa sih? Jadi gini, kadang-kadang setiap orang itu terlalu sibuk gitu ya, mendefinisikan cita-cita sebagai peran profesi. Iya, benar-benar. Ya, betul kan? Jadi kadang-kadang kalau saya ditanya cita-cita, saya harus terpaku dengan saya mau jadi peran profesi apa di masa yang akan datang. Tapi menurut saya cita-cita kalau kita mendefinisikannya seperti itu, yaitu mungkin salah satu bagian dari cita-cita. Tapi kayaknya terlalu sempit kalau saya misalnya disebut cita-cita saya menjadi guru atau menjadi akademisi atau apapun. Iya. Karena apa? Karena cita-cita itu jauh lebih besar daripada itu, gitu ya. Jadi kalau ditanya cita-cita saya apa, saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Woi, kayak muda ya. Undang-undang dasar kan. Undang-undang banget. Nah, itu. Tapi dengan menjadi guru. Jadi peran profesinya menjadi guru, tapi cita-cita ujungnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak apa-apa lah ya cita-citanya itu. Oke, mencerdaskan kehidupan Abstrak tapi nggak apa-apa bangsa. lah. Tapi memang ya karena Kang Tareh ini katanya benar gak ya? Ini konfirmasi ya, katanya emang jurusan pendidikan kewarganegaraan. Jadi gak aneh kalau misalkan undang-undang dibawa ke sini gitu ya. Ya. Oke, Kang. Nah, kalau misalkan berbicara tentang cita-cita, sebenarnya cinta itu fitrah atau buatan sih, Kang? Cinta berarti. Cinta apa? Cita-cita Oke, dua-duanya aja yang saya jawab ya. Dua-duanya aja. Gak apa-apa, memang anak generasi Z ini kan booster, katanya Z-nya itu kan generasi Z. Pasti paling senang tuh ngomongin cinta, dan cinta itu adalah salah satu cita-cita dari generasi Z. Mendefinisikan cinta. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Aduh, apakah cinta itu fitrah atau buatan sih, Kang? Oke. Cinta dan cita-cita. Oke. Pertama, cita-cita itu fitrah atau bukan? Sebenarnya Allah sudah memberikan kita fitrah kita sebagai manusia gitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah fitrah dari cita-cita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia, sebagai orang yang berusaha menjemput takdir terbaik, kita harus merencanakan takdir terbaik seperti apa yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Gitu. Jadi bukan hanya misalnya cita-cita kamu apa? Beribadah. Ya benar sih, tapi kita harus punya targetnya, dan itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah dengan bagaimana manajemen dakwah dan sebagainya. Jadi kalau dibilang cita-cita itu fitrah atau bukan? Iya, tapi kita harus membuat lebih daripada fitrah, lebih baik lagi daripada takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta itu fitrah atau bukan? Oh iya, cinta itu fitrah gitu ya. Karena setiap manusia itu diberikan hub gitu ya, kecintaan dalam dirinya untuk bisa mencintai orang lain, termasuk kepada orang tua. Makanya kalimat yang terbaik itu adalah bukan saya mencintai orang tua, tapi saya bersyukur kepada Allah karena Allah memerintahkan saya mencintai orang tua. Kenapa? Karena cinta itu adalah fitrah dan kita menikmati cinta. Jadi cinta nih. Jadi cinta, tapi emang sih generasi Z tuh suka sama yang bucin-bucin, Kang. Ah iya, benar-benar. Oke, Kang, tadi Akang sempat membahas tentang orang tua nih ya. Nah, orang tua itu merupakan salah satu atau peran yang paling penting gitu ya dalam menggapai cita-cita. Ya. Nah, kalau aku mau nanya, seberapa penting gitu ya peran orang tua untuk menggapai cita-cita? Seberapa penting peran orang tua gitu ya, menurut Akang gitu dalam menggapai cita-cita, Kang? Oke. Sebenarnya kalau dibilang seberapa penting orang tua untuk bisa menjadi katalis
ya, atau menjadi ya orang-orang kimia pasti lebih tahu lah. Tahu. Maaf ya nyebut kimia. Gak apa-apa. Orang-orang apa namanya maksudnya katalis itu adalah mempercepat reaksi ya, mempercepat iya. gimana caranya kita mencapai cita-cita. Oh itu sangat tinggi sekali gitu ya. Apa namanya kalau kita dilihat di surat Luqman misalnya ya, Luqman memberikan banyak nasihat kepada anaknya dan anak-anaknya juga menjadi anak yang solih gitu kan. Terus kalau kita lihat keluarga Imran, Ali Imran, wah itu anak-anaknya keren-keren semua kan. Maka dari itu peran orang tua itu sangat penting gitu. Tapi kadang-kadang karena gini ya, kita itu kalau menemukan sebuah fenomena yang paling ideal atau yang paling bijak adalah kita mengambil apa namanya frame ke diri sendiri. Kalau kita bilang sekarang lagi ngomongin bahwa orang tua itu perannya sangat tinggi untuk mencapai cita-cita, bagusnya sih itu didengerinnya sama orang tua, gitu. Ngerti nggak sih? Yeah, karena bisa jadi karena orang-orang mikir kayak gitu, orang tua saya mah nggak terlalu ini sama saya, nggak terlalu respect atau nggak terlalu peduli. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu, dia jadi alasan gitu. Makanya kalau bisa sih frame-frame bahwa orang apa namanya ada sesuatu yang mempengaruhi kita dari luar itu jangan terlalu dipegang. Tapi kitalah sebagai instrumen utama dalam mencapai cita-cita. Kita lah sebagai instrumen utama dalam menggapai cita-cita. Betul. Oke Kang, nah tadi ya tentang orang tua, kadang ya ada orang tua yang menekankan kepada anaknya, nih kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Nah menurut Akang sendiri gitu ya, Betul. apakah orang tua itu menghambat cita-cita anaknya atau kayak gimana Kang? Oke, sebenarnya kalau dibilang menghambat sih nggak mungkin ya, karena cita-cita itu kan tajam dan tinggi. Maksud dari tajam itu adalah spesifik dan maksud tinggi itu adalah ideal, seideal mungkin. Artinya apa? Orang tua itu ingin anaknya mendapatkan cita-cita yang terbaik. Tapi kalau dibilang mungkin orang tua itu bisa menghambat kemauan anaknya, nah, itu bisa. Cuman pada intinya sih kita harus meyakini bahwa apa namanya, balik lagi tadi, nggak ada sesuatu yang bisa menghambat kita kecuali diri kita sendiri. Jadi untuk menggapai cita-cita, yakinlah bahwa kita sebagai instrumen utama dan kitalah yang paling berpengaruh untuk mencapai cita-cita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tadi Akang bilang bahwa kita sebagai instrumen utama, tapi di sisi lain ya kita itu harus berbakti kepada kedua orang Betul. tua. Nah itu gitu. gimana Kang? Kita harus tetap mengikuti diri kita sebagai instrumen utama atau kita mengikuti keinginan orang tua nih Kang? Oke, betul. Pertanyaannya ini opsional mungkin ya, walaupun kalau misalnya ada jawaban C, saya pilih jawaban C. Tapi kalau misalnya pilih A atau B, saya sih lebih memilih saya menaati orang tua. Karena yang pertama, salah satu cita-cita saya menaati orang tua. Dan itu yang sudah difitrahkan oleh Allah bahwa kita harus memiliki cita-cita untuk mencintai orang tua dan menghormati orang tua. Jadi saya memilih apa namanya mengikuti orang tua kalau disuruh opsinya ya. Tapi kalau ada opsi yang C adalah kita mengkomunikasikan keinginan dan cita-cita kita kepada orang tua. Itu yang lebih bijak sih menurut saya. Kayak gitu. Oke, berarti yang lebih bijak itu kita mengkomunikasikan dengan baik ya Kang dengan orang tua agar kemauan kita juga bisa dicapai gitu ya, cita-cita juga bisa dicapai. Kayaknya banyak ya yang sekarang merasakan hal seperti itu. Iya, pasti banyak banget yang merasakan kayak gitu. Nah Kang, dalam perjalanan menggapai cita-cita dalam prosesnya ya, yang aku alamin ya, kadang aku tuh suka ubah-ubah cita-cita gitu Kang. Kan karena tadi kan Akang bilang bahwa cita-cita itu selalu identik dengan profesi. Nah, aku pun merasanya kayak gitu ya. Nah, dalam perjalanannya, misalkan aku tahun 2020 tuh pengen jadi guru, nanti 2 tahun selanjutnya aku pengen jadi news anchor, pengen jadi voice over. Nah, itu kan nggak konsisten banget nih Kang. Nah, gimana sih cara agar kita tuh konsisten dengan satu cita-cita gitu Kang? Oke, saya pernah dengar ini dari mentor saya, bahwa saya juga pernah menanyakan hal yang sama gitu ya. Cita-cita saya dulu jadi polisi. Oh, polisi. Jadi polisi, malah sekarang masuk ke PKN dan mau jadi guru gitu ya. Itu sangat berkembang sekali. Artinya apa? Artinya, tapi apakah itu merupakan sebuah pelanggaran? Itu dulu mungkin ya. Aduh, pelanggaran. Menurut Indah gimana? Pelanggaran bukan? Apa tadi? Kalau misalnya kita mengubah cita-cita itu pelanggaran bukan? Enggak, karena kan itu kan kita sebagai instrumen pertama dalam menentukan cita-cita. Iya betul, jadi kita sendiri yang berhak menentukan cita-cita. Gini, kadang-kadang kita tuh kan selalu berubah ya, maksudnya selalu menambah pengetahuan, menambah wawasan gitu ya. Artinya semakin lama semakin dewasa kita itu gitu ya. Itu manusia itu apa namanya, kalau kurvanya tuh pasti kurva Y sama dengan X. Jadi pasti naik terus gitu. Kalau lihat dari pendidikannya. Kenapa? Karena ya setiap hari manusia mendapatkan pengalaman gitu ya, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan cita-cita itu sangat berpengaruh dari ilmu pengetahuan, faktor internal dari kita. Artinya apa? Sesungguhnya setiap manusia setiap harinya cita-citanya berubah.
Iya. Dan yakinilah bahwa perubahan cita-cita itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena kita jadi, oh tahu ya kayak tadi kan awalnya jadi guru, terus tiba-tiba menjadi news anchor gitu kan. Artinya Indah udah dapat lagi informasi dan pengalaman yang lain dan itu adalah hal yang baik. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ngubah cita-cita, yang penting kita konsisten untuk menggapainya. Oke, berarti gak apa-apa ya ngubah cita-cita. Berarti kalau misalkan banyak cita-citanya gak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, keren. Gak apa-apa. Ya, Tapi kita harus... tapi jangan sampai cita-citanya mau jadi PNS, terus mau jadi kader parpol juga. Nggak bisa. Oh emang nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Awas ya, ada yang cita-cita kayak gitu. Aduh. Emang nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti... Itu di undang-undangnya sih. Oh di undang-undangnya berarti sudah tidak diragukan lagi ya, karena memang anak PKN. Kalau aku anak kimia nggak ngerti kayak gitu. Oke Kang, tadi Akang tuh sempat bilang bahwa Akang tuh cita-citanya ingin mencerdaskan anak bangsa, dan pastinya itu berhubungan dengan pendidikan nih Kang. Kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia nih Kang. Wah, menurut Akang sendiri pendidikan Indonesia tuh udah seperti apa gitu? Oke, kalau ditanya sejauh apa gitu ya, apakah sudah sukses atau belum, sampai kapanpun jawabannya adalah tidak, masih dalam proses. Masih gitu ya. Proses. Bahkan Finlandia, negara yang paling sukses dalam bidang pendidikannya, ya, dan itu diakui mungkin sampai sebagian atau seluruh negara di dunia ini. Dan Finlandia masih mengatakan bahwa saya masih dalam proses untuk mencapai gimana proses pendidikan yang baik. Dan begitupun Indonesia pun masih dalam proses gimana mendapatkan suatu proses pendidikan yang baik. Dan proses pendidikan itu akan selalu berubah, makanya setiap perubahan menteri selalu ada kebijakan baru. Walaupun ya masih dikritisi gitu ya, ada kebijakan baru lagi. Ya saya pikir bukan berarti saya pro dengan kebijakannya, tapi itu memang sebuah fitrah, karena setiap hari itu pendidikan berubah. Otak manusia itu kan beda-beda tuh. Nah, dan perbedaan itu membuat orang-orang atau menteri atau siapapun pemegang kebijakan harus membuat kebijakan proses pendidikan yang terbaik. Tapi kalau dibilang masih bagus, masih dalam proses jawabannya. Masih dalam proses menuju baik ya Kang. Betul. Nah Kang, tadi kan tadi kan Akang bilang ya, tadi mencerdaskan anak bangsa gitu ya, menjadi guru, pasti terjun di dunia pendidikan. Nah, apa yang udah Akang siapkan gitu kan, tadi pendidikan Indonesia tuh masih dalam proses menuju baik gitu. Nah, apa yang Akang siapkan gitu dari sekarang supaya nanti tuh Akang bisa menjadi orang yang berperan dalam dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Nggak apa-apa, saya sambil ceritain cita-cita saya di sini. Nggak apa-apa dong. Gini, saya punya menurut saya cita-cita itu harus tadi yang tajam dan tinggi. Maksudnya tajam adalah spesifik dan tinggi itu harus ideal, gitu ya. Kalau dalam jangka panjang, berarti cita-cita itu harus tidak terhitung, gitu ya. Uncountable kalau bahasa Inggrisnya, itu penting banget, gitu ya. Kita memiliki cita-cita yang uncountable, yang tajam dan tinggi, yang spesifik dan ideal. Dan menurut saya harus bisa menspesifikasi peran saya di pendidikan. Bukan berarti saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, terus saya ngajar aja. Itu bagus sih, cuman saya nggak spesifik apa yang ingin saya ciptakan dari dunia pendidikan. Dan yang saya pahami, mungkin teman-teman juga pahami ya, apalagi yang di LPTK atau pendidikan keguruan tinggi ya. Maksudnya pendidikan tinggi yang memang membahas tentang pendidikan, ada yang namanya pendidikan non formal. Dan saya tuh punya cita-cita untuk bisa membangkitkan proses pendidikan non formal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau buat pendidikan formal udah banyak tuh orang-orang yang masuk ke sana. Ada di kementerian yang megangnya gitu kan. Tapi dalam konteks pendidikan non formal, artinya pendidikan di masyarakat, itu masih jarang tuh. Padahal masih banyak orang-orang yang ada di masyarakat tidak bisa masuk ke sekolah, tapi mereka itu harus dididik. Dan saya ingin masuk ke pendidikan non formal. Gimana caranya saya menciptakan sebuah pendidikan non formal itu yang baik? Saya cita-citanya ingin membuat sebuah yayasan, di mana yayasan itu mudah-mudahan ya bisa menggratiskan, yayasannya bimbel, bimbingan belajar, tapi bisa gratis gitu buat semua orang lah. Wow. Itu cita-cita saya sih dah. Mudah-mudahan diaminin sama teman-teman. Iya, kita doakan bersama-sama semoga cita-cita Kang Tara ini terwujud beberapa tahun ke depan. Karena kan sekarang udah skripsian gitu ya. Betul. Udah skripsian, mungkin udah mau wisuda mau mencari pasangan gitu ya pastinya. Oh iya, tentu. Oke Kang, back to our topic ya, tentang cita-cita. Tadi kan kita udah berbicara panjang banget. Nah, apa sih dampaknya kalau misalkan kita gak punya cita-cita, Kang? Oke. Apa dampak kalau kita nggak punya cita-cita? Wah, itu bakal linglung. Jadi kayak kita tuh melakukan sesuatu gitu ya. Pastinya mungkin manusia kecenderungannya ke hal yang baik, walaupun misalnya ada beberapa juga yang kecenderungannya bukan ke arah yang baik. Kalau misalnya hal yang baik pun tidak direncanakan,
itu akan kalah dengan apa sih? Apa? Hal yang buruk yang direncanakan. Hal yang baik yang tidak direncanakan akan kalah dengan hal buruk. Hal yang baik yang tidak direncanakan akan kalah dengan hal buruk yang direncanakan. Begitupun cita-cita kita. Ketika cita-cita kita tidak kan hal yang baik ya, namanya juga cita-cita, nggak mungkin lah cita-cita ada yang mau masuk neraka kan, nggak mungkin banget. Iya. Gitu ya, walaupun ucapannya bilang kayak gitu, tapi pasti hatinya nggak mungkin mau masuk neraka. Gitu ya. Nah intinya apa? Ketika kita memiliki cita-cita, kalau kita memiliki target, kita harus membuat plan ya, salah satunya dengan cita-cita. Dan apabila kita tidak memiliki cita-cita, itu akan linglung, akan barbar gitu, kayak kuda tapi nggak punya otak. Wah, kemana-mana. Akan Gitu ya. barbar. Kerja terus, tapi tidak terarah seperti apa kita ingin bekerja, dan nauzubillahnya kita tidak memiliki target. Kalau kita nggak punya target, wah udah kacau gitu. Terus nanaonan orang di dia. Kayak gitu kan, kayak capek-capek sendiri tapi nggak ada hasilnya. Nggak bisa Nanaonan gitu ya, mengevaluasi. mau hidup di dunia itu mau nanaonan gitu Nah, ya. nanaonan gitu. Nanaonan. Kita bingung gitu, nanaonan orang di Nah dia. gitu, jadi cita-cita itu penting banget ya Kang ya, supaya kita tuh nggak jadi orang yang linglung, nggak jadi orang yang barbar gitu. Tapi Barbar. linglung sama barbar kayaknya beda deh Kang. Beda sih ya. Kalau barbar sih lebih ke kaum barbar, jadi mengandalkan otot. Gitu. Kalau linglung mah dia berusaha menggunakan otak tapi itu bisa. Jadi kembaliwat otaknya. Jadi jangan sampai jadi orang yang linglung. Jadi kita tuh harus benar-benar memperjuangkan cita-cita kita. Betul. Oke, Kang, nih the last question mungkin ya, Iya. dan closing statement. Bukan the last question, tapi closing statement ada gak sih dari Akang Iya. gitu ya, untuk teman-teman semua yang sekarang tuh lagi berjuang menggapai cita-citanya Kang. Oke. Bener Closing gak sih? statement untuk teman-teman ya. Pada intinya teman-teman, bahwa setiap kita itu memiliki cita-cita, dan yang paling penting daripada cita-cita yang paling mulia adalah kita meyakini atau menyadari bagaimana fitrah kita sebagai manusia. Apa fitrah kita sebagai manusia? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita harus memahami cita-cita terbaik itu adalah anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat bagi manusia yang lain. Janganlah sibuk belajar berenang, tapi sibuklah untuk bagaimana caranya mengajari orang lain berenang. Karena apabila kita sudah bisa membantu orang lain berenang atau bisa membantu orang lain yang sedang tenggelam, maka udah pasti kita bisa berenang. Jadi pada intinya cita-cita yang paling penting itu adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain, karena dengan memberikan manfaat kepada orang lain, kita memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Kayak gitu. Oke, Masya Allah banget ya, cita-cita terbaik kita itu adalah anfa'uhum linnas, ya Linnas. kayak bermanfaat untuk orang lain. Ha-ha. Masya Allah. Kelamaan gitu ya. Enggak kok. Terima kasih banyak Kang Tare udah datang di Booster Podcast. Banyak banget ilmu yang aku dapatkan gitu ya. Sama saya juga. Nah, buat teman-teman yang kepo nih sama Kang Tare nih, boleh di follow IG-nya di apa Kang? @Tare_Febriana. Tare Febriana, di follow ya, di follow, jangan diliatin aja. Langsung di fallback. Oh, langsung di follow back. Aku belum di follow back loh Kang. Oh iya, nanti di fallback langsung. Soalnya belum kenal. Oke, langsung Ya, di nanti follow kenalan back. aja. Nanti langsung di follow back guys. Nah, Oke. jadi nanti buat teman-teman juga yang suka sama videonya jangan lupa di like, dan kalau misalkan mau request nih narasumbernya di video selanjutnya mau siapa, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di share, jangan lupa di apa juga di Subscribe. Jangan lupa di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.